Halo, hari ini kita mengupas intisari dari buku klasiknya Stephen R. Covey, Principle-Centered Leadership. Buku yang bagus banget itu. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini fokus ke satu ide besarnya dia nih. Kenapa sih memimpin pakai prinsip abadi kayak integritas, keadilan itu jauh lebih kuat akarnya ketimbang ya cuma ngandelin pesona sesaat atau trik-trik manajemen gitu. Betul. Ini lebih soal bangun karakter dari dalam. Dan Kavi punya analogi keren banget. Hukum ladang. Pernah dengar kan? Oh, hukum ladang. Iya, iya. Intinya tuh, kita nggak bisa manipulasi alam gitu aja. Nanam di musim semi, seminggu kemudian maksa panen. Ya nggak bisa lah. Nah, mungkin ya. Ada proses alami yang, ya nggak bisa dilanggar. Nah, ini berlaku juga dalam kepemimpinan, dalam hubungan. Nggak ada jalan pintas buat hasil yang awet. Oke. Ini menarik nih. Covey kan dibedain tuh antara apa yang dia sebut kehebatan primer, ini soal karakter integritas, sama kehebatan sekunder, yang ini lebih ke citra, teknik, status sosial. Nah, kenapa pembedaan ini penting banget? Emang bener citra doang nggak cukup? Wah, ini fundamental banget bedanya. Jadi gini, prinsip kayak keadilan, kejujuran, kepercayaan itu ibaratnya hukum alamnya kepemimpinan. Kayak kompas yang nunjuknya selalu ke utara sejati. Stabil, universal. Nggak berubah-ubah ya? Betul. Itulah akarnya si kehebatan primer itu. Sementara kalau kita cuma fokus ke citra atau teknik, si kehebatan sekunder itu kayak daun tapi nggak punya akar. Oh. Kelihatan bagus mungkin sebentar, tapi ya rapuh. Kepercayaan yang asli itu lahirnya dari karakter yang emang bisa dipercaya gitu loh. Trustworthiness itu, bukan polesan luar doang. Jadi, nyambung ke analogi hukum ladang tadi ya, kalau kita cuma bangun citra tanpa karakter, itu ibarat mau panen tapi nggak nanem, nggak ngerawat sesuai musimnya, gitu ya? Tepat sekali. Pasti gagal deh dalam jangka panjang. Pasti ya. Hubungan dan sukses yang awet itu ya tunduk sama hukum ini. Mau pakai manipulasi, pesona sesaat, mungkin bisa dapat hasil instan, sebentar. Tapi kalau nggak ada integritas sebagai fondasi, ya udah. Ambruk ya? Ambruk. Karakter kita itu yang akhirnya bicara paling kencang. Ini nyambung nih ke idenya Covey yang lain, soal pendekatan dari dalam keluar. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya gimana? Kedengarannya bagus sih teorinya, tapi prakteknya gimana tuh? Intinya tuh simple, tapi ya menantang juga. Kemenangan pribadi itu harus datang duluan sebelum kemenangan publik. Maksudnya? Artinya, kita perlu bangun integritas diri, disiplin, penguasaan diri, itu kemenangan pribadi. Nah, itu dulu yang diberesin. Baru setelah itu kita bisa efektif bangun hubungan baik, raih sukses bareng orang lain. Itu kemenangan publik. Karakter kita yang ngebentuk cara kita interaksi. Oh, jadi kalau kita pengen misalnya tim atau keluarga lebih percaya sama kita, langkah pertamanya malah lihat ke dalam diri sendiri dulu ya. Perbaiki diri gitu, bukan langsung nunjuk atau benerin mereka. Persis. Covey gambarnya kayak rekening bank emosional. Ah, iya. Pernah dengar itu, rekening bank emosional. Nah, setiap interaksi kita itu ibaratnya setoran atau ya penarikan ke rekening itu. Kita cuma bisa nyetor yang berarti, yang bangun kepercayaan kalau kita sendiri punya modalnya. Modal karakter tadi ya? Betul, karakter yang bisa dipercaya. Kalau saldo kepercayaannya tinggi, wah komunikasi enak, lancar, kolaborasi gampang. Tapi kalau rendah, semua jadi susah, penuh curiga. Jadi capek ya hubungannya. Banget, melelahkan. Terus, emangnya apa sih yang dikasih sama prinsip-prinsip ini buat kita pribadi? Kenapa penting banget kita berpegang sama utara sejati itu? Nah, prinsip ini tuh sumber kekuatan dari dalam. Covey rangkum jadi 4 hal penting. Pertama, dia kasih keamanan. Rasa berharga yang datangnya dari dalam. Jadi nggak gampang goyah sama omongan orang atau situasi luar. Oke, jadi pede dari dalam ya? Iya. Kedua, panduan. Kompas moral internal kita. Jadi arahnya jelas mau kemana. Ketiga, kebijaksanaan. Jadi bisa lihat gambaran besar, perspektifnya seimbang, nggak sempit. Nggak reaktif terus ya? Nah, itu dia. Dan keempat, kekuatan. Kapasitas buat bertindak proaktif sesuai nilai-nilai kita. Bukan cuma ngikutin arus atau bereaksi sama lingkungan. Ini yang bikin kita bebas sebetulnya. Jadi penasaran nih, gimana kita bisa ngenalin seseorang atau diri kita sendiri deh yang udah jadiin prinsip sebagai pusat hidupnya?
Cirinya apa ya kalau sehari-hari? Ada beberapa tanda sih biasanya. Orang yang berpusat pada prinsip itu biasanya terus belajar. Rasa ingin tahunya tinggi. Pengalaman, bahkan gagal sekalipun, dianggap guru. Nggak gampang nyerah ya? Iya. Mereka juga cenderung ngejalanin hidup seimbang. Ini yang Covey sebut mengasah gergaji. Jadi sadar gitu buat ngembangin diri di dimensi fisik, mental, sosial, emosional, sama spiritual. Oh, 4 itu ya? Fisik, mental, sosial, spiritual. Betul. Dan karena rasa amannya dari dalam, bukan dari pengakuan luar, mereka ngelihat hidup itu kayak petualangan. Jadi lebih fleksibel, lebih adaptif. Jadi, nggak gampang panik atau ikut-ikutan tren sesaat gitu ya? Karena pegangannya di dalam diri. Betul sekali. Jadi, ya kesimpulan utamanya gini. Efektivitas sejati, mau itu buat diri sendiri atau organisasi, itu tumbuhnya dari keselarasan tindakan kita sama prinsip-prinsip universal yang abadi itu. Ini bukan soal nyari trik paling baru, tapi komitmen jangka panjang buat bangun karakter. Dari inti diri kita. Covey kan pernah bilang ya, tindakan kita tuh teriaknya lebih kenceng dari kata-kata. Prinsip ini benar-benar kayak kompas internal ya, yang jaga kita tetap di jalur, nggak peduli badainya kayak apa di luar. Nah, itu dia. Dan ini mungkin jadi refleksi buat Anda yang dengerin. Covey sering ngajak kita ngecek kacamata atau paradigma kita. Nilai dan persepsi yang kita pakai buat lihat dunia. Kacamata kita ya? Iya. Udah seberapa selaras sih kacamata kita itu sama si utara sejati? Coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir. Prinsip fundamental apa sih yang benar-benar Anda yakini sebagai inti diri Anda? Dan udah sejauh mana tindakan Anda hari ini nyerminin prinsip itu? Pertanyaan yang dalam tuh. Memang. Untuk direnungkan,